membayangkan betapa bahagianya kita kalau di daerah-daerah kita sudah tidak ada lagi warga miskin ekstrim. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menemui para bupati di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni Kabupaten Kebumen, Madiun, Ponorogo, Lamongan, dan Bojonegoro yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024. Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menentukan pilot project dilaksanakan di 35 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama di tahun 2021-2022. Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat 4 strategi. Pertama, memupus kemiskinan ekstrim dengan pendekatan mikro berbasis desa. Kedua, subjek penanganan warga berbasis satu nama satu alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrim. Ketiga, strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrim berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Dan yang keempat, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui posyandu kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim. Gus Menteri berharap dengan terwujudnya target 0% kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya dapat diikuti oleh kabupaten lainnya dan tentunya mewujudkan desa bisa, agar desa terus bangkit dan percaya diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Nah, sahabat desa, kembali lagi di acara Ngopi Pintar, Ngobrol Pintar bersama orang-orang hebat di Kementerian Desa. Sebelum kita mulai, saya mempunyai pantun nih untuk sahabat desa. Pergi ke pasar membeli tomat, semua sahabat kuat dan bisa. Kembali lagi di Ngopi Bareng Sahabat bersama narsum hebat Akademi Desa. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang akselerasi transformasi digital dalam upaya pembangunan desa. Selamat siang Pak, selamat datang di Akademi Desa. Nah, di depan saya ada Bapak PLT Badan Pengembangan dan Informasi Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, Bapak ini dulu sebelum di BPI, Bapak itu di mana ya Pak?
Ya sebelumnya saya salam dulu ya. Oh iya Pak, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh sahabat desa dimanapun berada yang saya banggakan dan salam sehat. Iya Pak. Nah kita nih mau cerita-cerita nih Pak. Ya. Nah sekarang ini Bapak di Badan Pengembangan dan Informasi ya Pak ya? Ya. Iya. Nah sebelumnya Bapak di mana ya Pak ya? Saya sebelum tugas sebagai sekretaris Badan BPI ini, ya kita mengenal nama BPI sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkantor di kantor Kapolri sana. Iya Pak. Sejak 4 Januari 2021 saya ditugaskan oleh Pak Menteri untuk mengawal tugas sebagai sekretaris Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekarang merangkap sebagai kepala PLT, Kepala Badan Pengembangan Informasi untuk sementara. Iya Pak. Kira-kira nih Pak, perbedaan tugas dan fungsi dari organisasi di PDT dan sekarang di BPI itu apa ya Pak? Sebenarnya kalau tugas pokoknya sama ya, sama-sama sekretaris eselon 1. Jadi intinya adalah kita memberikan pelayanan interaktif dan teknis pada unit kerja yang ada di unit kerja eselon 1 dulu di BPI, di PDT sekarang di BPI. Nah, bedanya adalah kalau dulu tugas lingkup tugas itu mencakup 122 kabupaten daerah tertinggal. Iya Pak. Sekarang pelayanan kita ini dalam mendukung administrasi dan teknis kepada unit kerja eselon 2 lainnya itu mencakup tugas Sabang Merauke. Wah. Baik itu lingkup desa pedesaan, daerah tertinggal maupun daerah transmigrasi. Berarti lingkup kerjanya lebih luas ya Lebih Pak? luas. Kemudian juga beda yang lain. Kalau di sana kita urusan dengan perencanaan dan juga pelaksanaan. Iya Pak. Implementasi sekarang kita hanya pada tahap penyusunan kebijakan. Penyusun kebijakan. Didukung oleh data dan informasi yang akurat. Jadi kebijakan itu baik tentang desa pedesaan, kebijakan tentang pembangunan percepatan mengentaskan daerah tertinggal, dan juga kebijakan roadmap tentang pembangunan pengembangan transmigrasi. Wah, berarti tantangan BPI itu lebih banyak ya Pak ya? Lebih luas. Jadi Lebih kita sebagai garda terdepan menyusun arah kebijakan ke depan, yang dokumen kita hasilkan ini akan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Teknis untuk selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan di lapangan. Nah, sehingga keterpaduan dari perencanaan ini akan menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, fokus, efektif, ya sehingga tidak saling tabrakan. Ya, jadi oleh Pak Menteri maka lingkup perencanaan, penyediaan data dan informasi yang akurat tepat itu disatukan di satu badan yang tersebut dengan Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berarti datanya diimplementasikan ya Pak biar Ya. efektif dan efisien ketika mengimplementasikan suatu kebijakan. Iya, Jadi implementasinya itu berada di unit kerja teknis, yaitu Direktorat Jenderal Teknis. Iya. Ya. Berarti datanya dari BPI dan dibawa ke Direktorat Jenderal Teknis. Benar. Iya Pak. Terus Pak, kita kan akan membahas tentang akselerasi transformasi digital dalam upaya pembangunan desa nih Pak. Iya. Itu Bapak bisa menceritakan tidak bagaimana dasar hukumnya dan mengapa BPI harus transformasi digital dalam upaya pembangunan desa? Ya, begini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Desa tahun 2004 nomor 6, Undang-Undang Desa ya, nomor 6 tahun 2014, pasal 86 itu memandatkan bahwa desa wajib dikembangkan maupun dibangun sistem informasi desa dan pedesaan. Ya, jadi ada cantolannya di Undang-Undang Desa itu. Jadi ini keniscayaan, keharusan
pemerintah membangun sistem informasi desa. Ya, ini adalah dasar awal. Nah, sekarang kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari harus mengimplementasikan dari amanat ataupun mandat dari undang-undang ini. Seperti itu. Berarti semua orang berhak mendapatkan akses informasi ya Pak ya? Ya, jadi desa itu berhak mendapatkan akses informasi dari sistem informasi desa ataupun sumber-sumber lainnya. Yang kedua adalah pemerintah daerah berkewajiban membangun sarana prasarana, kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat desa agar terbangun sistem informasi desa dan pedesaan. Nah, jadi ada yang berhak dapat akses dan ada kewajiban pemerintah membangun. Untuk itu perintah undang-undang. Memberikan aksesnya. Akses. Jadi dasar itulah kita melaksanakan Kementerian Desa berkolaborasi dengan Kementerian Teknis lainnya, kita melaksanakan yang disebut dengan Smart Village tadi. Smart Village ya Pak ya, nah sebutannya Smart Village. Pada tahapan implementasi kebijakannya itu Bapak bisa jelaskan bagaimana sih Pak tahapan implementasi Smart Village itu sendiri Pak? Ya, jadi sebelum itu saya jelaskan dulu ya, bahwa sekarang ini kita punya jangkauan internet yang cukup luas. Iya Pak. Ya. Indonesia kan luas ya Pak? Indonesia luas ya. Jadi dari 272 juta lebih penduduk Indonesia, 64% itu sudah menggunakan internet. Oh, 64% ya Pak? 4%, ya. Ya sekitar 175 juta lebih lah. Iya, iya Pak. 59% itu sudah menggunakan media sosial. Berarti kan potensi besar ini. Iya. Potensi besar masyarakat termasuk di pedesaan itu sudah akrab dengan dunia internet ini. Jadi kita sekarang dalam membangun Smart Village ataupun desa digital ini, ya, desa pintar lah kita bilang ya. Desa pintar. Desa pintar ya. Kita sekarang sedang mempersiapkan beberapa tahapan-tahapan. Ya, apakah yang pertama adalah menyiapkan langkah-langkah jejaring sosial ya. Iya, jejaring sosial Pak. Ya, jaring desa cerdas, ya. Yang sekarang ini sedang kita persiapkan. Kemudian kita sudah lakukan rekrutmen duta digital. Iya, duta. Kemudian kita juga sedang akan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas duta digital maupun kader digital ini. Berarti di setiap desa itu Pak ada kader digital, duta digital seperti itu ya Pak? Iya. Wah. Jadi nanti duta digital ini yang kita rekrut sekarang, sekarang sudah kita SK-kan. Mereka nanti akan kita training, akan kita latih, akan menjadi seorang duta digital. Untuk tahun ini direncanakan 350 desa itu akan sudah dipilih sebagai lokus dalam pengembangan desa cerdas ini. 350 desa cerdas, akan ada duta digital. Akan duta digital. Satu duta digital itu akan mengawal 5 desa lebih kurang. Kita rekrut 70 desa digital. Iya. 70 duta digital. Iya, 70 duta. Nah, mereka nanti akan kita training, kemudian kita kirim ke daerah-daerah. Mereka itu tugasnya apa ya Pak? Tugasnya itu digital yang pertama adalah mereka mentraining kader digital. Oh iya Pak. Ya. Jadi setiap desa nanti di 350 desa ini, kita sudah minta kepada pemudanya, kepada desanya untuk diutus satu orang kader digital yang kita punya kriteria seperti ini. Iya, ada syaratnya. Mereka nanti akan di training Pak. Ya, oleh duta digital. Kemudian nanti duta digital ini dibimbing oleh duta digital. Dan mereka nanti akan men-training namanya komunitas digital yang ada di tiap desa. Nah, jadi nanti duta digital itu juga tugasnya merencanakan program kegiatan dalam rangka menjadi suatu desa itu menjadi desa cerdas, ya, bersama dengan duta digital. Nanti kita berharap bahwa desa ini menjadi desa cerdas. Berarti duta digital ini memiliki peran untuk mendorong masyarakat supaya lebih sadar bahwa
akses internet itu memiliki potensi gitu Pak ya. Iya. Potensi besar untuk mensejahterakan kehidupan gitu ya Pak. Betul. Jadi kita tahu semuanya bagaimana peran dari internet ini, peran digitalisasi yang masuk desa. Iya Pak. Terhadap berbagai macam aspek, apakah itu pembangunan, sosial, ekonomi dan sebagainya, pendidikan, kesehatan. Nah ini akan lebih memudahkan dengan adanya teknologi informasi ini. Jadi pas sekarang ini kita pada tahapan akan segera dilakukan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas. Kapasitas nanti akan dibangun yang namanya ruang komunitas digital di masing-masing desa. Nanti di ruang kapasitas ini akan ditempatkan perangkat-perangkat elektronik gitu ya. Kemudian nanti ada aplikasi yang akan dibangun, kemudian nanti akan dilatih anak-anak muda di desa sana sehingga mereka akan mampu mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa tersebut yang bisa dikaitkan dengan dunia digital ini. Dunia digital ya Pak. Ya. Wah, berarti nanti teknologi udah masuk desa gitu ya Pak Ya. ya. Terus Pak, kan Indonesia luas kan ya Pak. Ya. Pasti banyak kendala yang ditemukan. Itu kendalanya gimana ya Pak ya? Kendala apa saja yang ditemukan ketika mengembangkan, ketika membangun suatu akses digitalisasi di suatu desa Pak? Yang pertama adalah dari segi SDM ya. Kita tahu bahwa di pedesaan masih banyak penduduk yang hanya lulusan SD, masih banyak ya. Artinya SDM ini menjadi tantangan tersendiri ya dalam rangka membangun desa digital ini. Mereka terbatas dalam memahami apa itu TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi strategi kita adalah kita harus melakukan literasi digital kepada masyarakat kita sehingga mereka ramah, mereka paham, mereka mengerti, memanfaatkan sarana digitalisasi ini. Nah, karena begini, kalau kita lihat secara umum, internet ini yang merupakan salah satu bagian daripada digitalisasi ini. Iya Pak. Ya hanya digunakan untuk kirim WhatsApp, TikTok, cuman sekedar main game, status ya main game. Ya padahal itu masih banyak potensi upaya lain yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya kita bisa dengan desa digital itu kita bisa membangun smart government misalnya. Oh iya Pak. Ya kan? Smart government itu apa? Kita memasukkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa misalnya. Wah, seperti apa tuh Pak? Seperti bisa begini, misalnya kan ada aplikasi ya tentang tata kelola pemerintahan desa. Iya Pak. Masyarakat itu nggak perlu lagi datang kantor desa, mereka ngurus surat pindah, keterangan lahir anak misalnya, ya kan. Kemudian mereka mau perlu KTP hilang, cukup dia di tangan dia saja, pegang HP, klik aplikasi, pilih nanti menu dashboard kan banyak tuh. Iya yang dibutuhkan. Ini smart government misalnya. Jadi tinggal di ujung tangan dia semuanya ada gitu. Iya Pak. Nah itulah yang kita bayangkan, itu hanya di kota. Kota kan sudah terbiasa ya di dunia. Iya, nah kita sekarang membiasakan itu di level pedesaan. Di pedesaan ya. Dan itu sudah memungkinkan karena jangkauan internet sudah cukup luas. Berarti yang tadinya bikin surat 7 hari bisa sehari jadi, sejam jadi Pak. Jadi itu lebih efisien, iya, lebih efektif ya, tidak perlu transport untuk ke kantor desa, kan ke kecamatan. Melalui handphone semuanya saja. Semuanya handphone sudah dapat semuanya. Iya, itu Pak. dari segi manfaatan dari segi smart government. Smart government. Selain itu apa Selain lagi itu digitalisasi desa itu kita bisa dari smart ekonomi misalnya. Wah, iya Pak. Ya, jadi produk unggulan yang ada di pedesaan selama ini jual dengan cara konvensional. Iya Pak. Ya, dari desa dia yang jauh di sana bawa ke pasar berjam-jam. Iya. Motor pun naik sepeda, ya kan? Di sana juga udah lelah gitu, kosnya tinggi. Iya Pak. Nah, dengan adanya smart ekonomi ini,
ya dari sisi ekonomi, kemanfaatan dari digitalisasi desa ini, dia bisa promosikan produknya, bisa jual online, Iya, Pak. ya. Atau bisa titipkan nanti ke kita punya misalnya punya platform e-commerce misalnya. Iya, Pak. Misalnya ada Lazada, ada Shopee dan sebagainya. Tokopedia banyak Tokopedia kan sekarang. itu bisa dikonekkan. Nah ini penting saya kira ya. Jadi dengan ada internet ini kita berharap bahwa desa juga bisa mentransformasikan kehidupan ekonomi mereka dari model konvensional ke model yang modern. Iya, Pak. Selama ini orang kan susah untuk tahu di desa jauh di sana ada komunitas apa gitu. Ya, di sana ada durian yang paling enak misalnya. Tapi karena jauh orang kan nggak mungkin ke sana, nggak tahu gitu. Iya, Pak. Jadi sekarang bisa difoto, kan kita didik Iya. mereka, foto produk, diposting, kasih harga, ini best ongkir dan sebagainya. Iya. Kan, itu kan menjadi lebih efisien. Nah, jadi penggunaan desa digital ini akan lebih luas gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga yang disebut dengan misalnya smart living. Jadi kehidupan yang smart itu kan sesuatu yang mudah, murah gitu Iya. kan. Cepat, Praktis, waktu kan smart kan kita kan tahu simple kan, terukur gitu kan dan seterusnya. Nah, kalau smart living itu sekarang kita kan negeri kita besar nih ya. Pulau-pulau, Iya, Pak. jauh-jauh, besar, kemudian hutan-hutan. Nah, contoh misalnya kalau ibu-ibu hamil kalau konsultasi ke dokter rumah sakit kan jauh. Kita jangan bayangkan di Jakarta ini. Iya. Bayangkan itu ada di NTT sana, Iya. di Papua sana, di Iya. daerah Kalimantan sana jauh-jauh. Yang tinggal di Di gunung. gunung. Nah, jadi mereka tuh ada namanya dengan misalnya telemedicine misalnya. Iya. Kan ada program telecity itu yang bisa membantu untuk konsultasi ibu hamil dengan para medis. Sehingga keluhan apa dia nggak harus ke puskesmas, posyandu, cukup di rumahnya saja konsultasi melaporkan perkembangan hamilannya. Iya. Nah itu kan hidup jadi lebih mudah gitu ya. Ingat nggak baru nih kemarin sekarang ya Iya. lebih-lebih tahun yang lalu ataupun awal tahun ini kita kan begitu berat dengan pandemi ini. Iya, Pak. Nah saya juga pernah dengan telemedicine juga gitu. Oh. Jadi Bapak konsultasi itu dari Konsultasi dokter itu langsung pakai Zoom. aplikasi aja Aplikasi Zoom. Bapak menceritakan Saya menceritakan, saya sudah misalnya udah ambil hasil lab gitu ya, kirim ke sana, kita ketemu dokter. Saya giliran nomor berapa, di connect, Pak sekarang ya gilirannya, iya. Zoom-nya buka gitu. Jadi saya ketemu dengan dokternya. Saya keluhan ini, oke. Dokter tulis resep, dikasih sama susternya, obat dikirim ke rumah. Oh. Nah ini juga hal yang sama sekarang banyak kan, berobat tuh nggak perlu ke dokter. Ada halodoc dan sebagainya. Iya, Pak. Tinggal connect, telepon, langsung bicara, sakit apa, nanti kirim obatnya, harga berapa. Nah ini dari sisi smart living. Kemudian ada juga fungsi lain, apa yang disebut dengan misalnya smart people. Kayak gimana itu? Smart people itu kita menggunakan dunia digital ini, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat. Ya, misalnya lewat e-learning misalnya. Kita kan bisa belajar tuh lewat internet nih, berbagai macam ilmu pengetahuan. Iya, Pak. Apakah belajar bahasa Inggris, belajar bagaimana budidaya, misalnya ikan lili misalnya, bagaimana cara menanam bunga tanda bolong misalnya. Ya kan? Iya, Pak. Sekarang lagi in tuh. Iya, atau enggak hidroponik Hidroponik, kangkung. ya kan? Nah kita kan nggak perlu harus mencari tempat training jauh-jauh. Iya, Pak, iya. Kan tinggal buka cara memelihara bunga dana bolong misalnya. Sek keluar. Oh gini-gini nggak boleh kena ini. Siramnya sekali sehari misal seperti itu. Jadi ini menjadi mudah. Nah jadi digitalisasi ini akan membimbing masyarakat untuk cerdas dalam mendapatkan pengetahuan, advokasi dan sebagainya. Dan lain-lain gitu juga misalnya dalam bidang mobilisasi dan sebagainya. Jadi
banyak aspek yang saya kira itu bisa diboboti oleh dunia TIK ini, teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya bertujuan kepada kesejahteraan. Sangat rugi saya kira kalau kita punya teknologi tapi tidak berujung kepada kesejahteraan. Malah itu menjadi beban, Iya, Pak. menjadi mahal. Malah itu berisiko hilang waktu ataupun dan sebagainya. Nah sekarang dampak dari itu memang positif dan negatif ya. Iya. Nah sekarang bagaimana kita mengeliminir sekecil-kecilnya dampak yang negatif. Iya, itu bagaimana gitu ya, Pak? Ya, jadi makanya literasi digital tadi. Ya, jadi mencerdaskan masyarakat bagaimana menggunakan digitalisasi ini Untuk menggali untuk suatu potensi. untuk menggali potensi, untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, memudahkan lebih bidang kesehatan, Iya, Pak. kemudian bisa membuat lapangan kerja. Intinya adalah bagaimana yang lambat jadi cepat, gitu Iya. ya, yang mahal jadi murah, Yang nggak tahu jadi tahu. atau jadi tahu. Yang nggak bisa jadi bisa. Itu namanya transformasi digital ya. Oh, transformasi digital Transformasi yang digital. akan diimplementasikan jadi kita merubah ya, mentransport. Mm-mm. Jadi dari bentuk lama begini menjadi bentuk baru Bentuk begini. baru. Nah, jadi wajah desa itu kita transformasikan dari belum smart menjadi smart. Gitu. Iya. Artinya belum digital menjadi desa digital. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi bisa. Yang Karena tidak tahu untuk jadi itu tahu. maka pemerintah ikut peran di situ. Gitu. Ikut peran di situ. Nah misalnya sampai dengan tahun 2024 kita masih membangun desa digital. Ya, tahun depan lagi tambah lagi, tambah lagi. Gitu. Nah dengan harapan bahwa nanti akan banyak desa sudah menjadi desa pintar atau smart village. Nah, seperti itu. Contohnya Pak, contoh dari smart village itu sendiri di daerah mana gitu Pak? Yang sudah Kalau melihat contoh ya itu banyak saya kira ya, kita sudah banyak desa-desa yang sudah menjadi desa cerdas ya, walaupun itu inisiatif mereka sendiri. Iya Pak. Ya, jadi kadesnya yang yang membuat media sosial, membuatnya cepat, kemudian yang peduli dengan sesuatu yang baru, kan nggak mahal banget gitu ya. Iya Pak. Apalagi sekarang kan ada dana desa, ya kan? Dan desa itu sudah diamanatkan, boleh untuk membangun desa cerdas tersebut. Artinya dia beli perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun desa cerdas. Masyarakatnya di training, dididik, sehingga desa tersebut itu menjadi desa cerdas. Contoh misalnya, tadi ditanyakan sama Mbak Ruth ya, Iya Pak. itu kalau contoh smart government itu kita bisa lihat di Punggul Bali, desa Punggul di Bali. Nah di sana pelayanan administrasi di kantor desa itu sudah smart gitu. Ya masyarakat kalau perlu ngurus biodata tinggal buka saja, buka aplikasi isi. Oh, kalau butuh surat tinggal Kalau klik, misalnya ada anak lahir, kan itu perlu keterangan tuh Iya Pak. dari kadesnya untuk diuruskan akte kelahiran. Iya. Buka aja, buka aplikasi isi, jadi udah. Nah, ada seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang sudah diterapkan di sana. Di sana juga banyak ini aplikasi yang dibangun di pedesaan. Kemudian kalau kita lihat bagaimana smart in ekonomi, itu kita lihat di ND ada. NTT sana Pak. ND di NTT Wah. ya. Iya Pak. Itu sana ada BUMDes sana yang sudah memakai WhatsApp, yang memakai medsos untuk menjual produk-produk yang dia hasilkan. Ya. Produk-produk unggulannya. Jadi aplikasi dijual. mereka itu sudah cukup bagus. Dan itu menjadi contoh bagaimana mereka memanfaatkan sarana IT ini untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari produk yang mereka punya. Iya Pak. Bisa meningkatkan kesejahteraan, Iya, tentu. meningkatkan pendapatan. Di masyarakat luar tuh di Jakarta kita beli produk-produk di ND itu tinggal buka saja aplikasi di ND itu BUMDes yang mengelola sejumlah produk. Iya Pak. Di sana akan mudah
kan. Jadi ini kan akan memperpendek ya jarak antara konsumen dengan produsen. Iya, Pak. Selama ini kan dari di sana misalnya untuk bawa ke Jakarta kan berapa tahap itu? Iya, Pak. Berapa pedagang antara ini ya yang harus mendapatkan rezeki dari situ. Karena ini sudah dihapuskan, langsung ketemu sama produsen dengan konsumen pleb. Gitu. Jadi margin yang margin yang selama ini terbagi pada rantai niaga yang panjang ini itu bisa dipotong. Setengahnya mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan si produsen, setengahnya bisa meningkatkan kesejahteraan si pembeli. Wah. Jadi ini dua-dua menguntungkan ini. Wah, menguntungkan kedua belah pihak ya, Pak. Iya. Kita break sebentar, Pak. Kita akan cerita-cerita lagi bagaimana smart economy ini bisa memaksimalkan pendapatan di masyarakat itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, kita break sejenak. Tentunya sahabat desa, jangan kemana-mana. Desa ini sedang bersolek menuju desa digital. Seluruh pelayanan seperti pembuatan EKTP dan KK sudah berbasis online. Kepala Desa Sugiwaras, Saiful, terus berinovasi agar masyarakat melek teknologi. Setidaknya sudah ada 50 anak yang mengikuti pelatihan digital yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama diberikan materi dasar yakni pengenalan software dan hardware. Kelompok kedua diberikan desain grafis, sedangkan kelompok terakhir dilatih membuat aplikasi. Pelatihan ini merupakan program Gria Sinau Digital atau DSG. Apa sih yang dimaksud dengan software? Ada yang tahu? Saya mau mengembangkan Gria Sinau Digital ini, yaitu mengajak bapak-bapak ketua RT, ketua RW, LPMD, dan BPD untuk belajar digital ini untuk menuju smart village. Saya senang belajar di sini. Saya sedang belajar di tingkat 2. Saya sudah menguasai Microsoft Word, Excel, Paint, dan PowerPoint. Desa dengan 2.187 penduduk ini juga telah memiliki aplikasi marketplace, yaitu Elektronik BUMDes Sugiwaras atau yang disebut EBES. Selain menjajakan produk warga desa, aplikasi ini juga berfungsi sebagai tempat transaksi online seperti pembelian token listrik, bayar BPJS, pajak PBB, dan transaksi online lainnya. Aplikasi disiapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ada 4 aplikasi yang sudah siap diluncurkan, antara lain aplikasi jaring aspirasi BPD atau JASBEP. Melalui aplikasi itu, warga desa dapat menyalurkan aspirasinya secara daring, yang kemudian ditampung BPD dan disampaikan ke pemerintah desa. Aplikasi elektronik tanya kondisi yang kemudian disebut Etakon. Sebuah aplikasi yang akan menampung sekaligus menjawab pertanyaan warga perihal kondisi di Desa Sugiwaras, khususnya bidang kesehatan atau dapat berkonsultasi mengenai hukum pidana. Aplikasi ini dipunggawai oleh Bidan Desa, Babinsa, dan Babin Kamtipmas, mereka yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan warga. Aplikasi Sistem Kematian dan Kelahiran atau SIMAHIR. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengetahui informasi kematian dan kelahiran di desa tersebut setiap saat secara praktis. Aplikasi Edawis atau Elektronik Desa Wisma. Untuk mempermudah kader PKK dalam melakukan pencatatan setiap waktu lebih mudah,
bisa di rumah dan kapan saja. Harapan kami, desa kami benar-benar menerapkan sistem digital agar masyarakat lebih mudah dalam mencari informasi, dalam mencari publikasi, melakukan usulan, saran, perencanaan, semua bisa dipermudah. Dengan adanya program digital di Desa Sugiwaras ini, anak kami yang umur 8 tahun sudah mampu menguasai mengetik Word dan juga membantu pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolahnya. Terima kasih Pak Kades. Yes. Yes. Ya, kembali lagi sahabat desa. Tadi kita sudah berbicara tentang smart economy, bagaimana suatu smart economy ini tuh bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Nah, jadi Pak, kenapa sih smart economy itu penting untuk masyarakat desa ketahui gitu, untuk masyarakat desa gali lagi gitu Pak? Jadi begini, Mbak Ruth, sebenarnya kunci satu kata yang menjadi ketertinggalan desa itu adalah ekonomi. Kalau ekonomi sudah maju, sudah meningkat, maka untuk aspek lain, pendidikan, kesehatan dengan sendirinya itu akan mendongkrak. Ya. Maka ekonomi itu menjadi aspek penting ya Pak? Penting ya, sangat penting dan fokus. Yang selama ini internet tersebut belum dimaksimalkan untuk digunakan dalam rangka meningkatkan ekonomi di pedesaan. Ya. Jadi kita berharap nanti dalam literasi digital melalui duta digital, kader digital yang akan kita kirim ke daerah-daerah, mereka bisa membuka wawasan masyarakat. Bagaimana produk-produk unggulan yang ada di pedesaan tersebut itu bisa dimaksimalkan nilainya. Ya. Misalnya bagaimana dia mempromosikan produk-produk unggulan pedesaannya kepada masyarakat luas. Itu salah satu perannya gitu ya Pak? Peran digital itu kan. Nah, dengan harga yang terjangkau, dengan berbagai macam kemudahan. Nah, ini kita berharap selain itu juga mereka juga bisa belajar bagaimana mengembangkan produk unggulan tersebut dari lesson learn-nya bisa diambil dari YouTube, dari media sosial yang ada. Nah, sehingga mereka juga di situ bisa meningkatkan kapasitasnya untuk mengemas produk unggulan mereka menjadi bernilai jual yang punya daya saing yang tinggi. Berarti transformasi digital ini Pak itu menyentuh ekonomi, pendidikan, semua aspek. Kesehatan, dimana kalau masyarakat itu menyadari bahwa kegunaan dari sebuah internet itu sangat penting dan menggunakannya dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa itu sendiri Pak. Benar. Nah Pak, kalau smart ekonomi nih Pak, ketika smart ekonominya dimaksimalkan Pak, dimaksimalkan potensi desanya gitu Pak, apa sih Pak yang terjadi jika suatu desa sudah bertransformasi, sudah sadar akan kebutuhan digital, apa dampak yang terjadi bagi masyarakat Pak ketika suatu desa itu udah jadi smart village? Iya Pak. Ya, yang pertama tentunya adalah adanya konektivitas. Ya. Konektivitas dan akses internet yang inklusif bagi semua masyarakat. Semua dapat mengakses. Ya, siapapun dapat mengakses secara terbuka. Iya. Ya. Yang kedua, nanti akan adanya layanan dasar. Ya. Seperti apa itu Pak? Layanan dasar itu yang tadi saya bilang tadi.
apakah bidang pendidikan, bidang kesehatan, mereka bisa memanfaatkan lewat dengan internet ini. Kemudian juga masyarakat bisa menggunakan internet ini, smart village ini untuk mendiskusikan masalah-masalah lokal mereka di pedesaan. Ya. Tadi saya sampaikan juga bidang ekonomi maupun yang paling update adalah bagaimana dana desa yang sekarang itu yang lagi ini di semua desa ada, itu bisa dioptimalkan penggunaannya dengan adanya Smart village ini, di mana desa tersebut sudah menggunakan internet, sudah ada aplikasi sehingga pelaporan tentang progres dana desa akan menjadi lebih mudah. Oh, berarti masyarakat dapat mengakses informasi apa saja gitu. Di situ. Berarti desa sudah melakukan apa saja gitu ya, Pak ya? Betul. Kemudian dari segi ekonomi maka kita juga harus mengelola bagaimana produk unggulan di pedesaan tersebut itu bisa kita maksimalkan. Nah, Pak, kalau terkait dengan produk-produk unggulan, Pak, isu pengembangan produk-produk unggulannya itu sebagaimana sih, Pak, terkaitnya dengan smart village gitu? Isu-isu apa saja? Iya. Selama ini itu menjadi bahasa umum ya, hasil riset juga bahwa produk unggulan pedesaan itu masih diproduksi dalam skala kecil, ya, sehingga dia tidak efisien. Ya. Karena ini menjadi suatu budaya di masyarakat bekerja, terkadang tidak berpikir kepada efisiensi, tapi bekerja gitu. Nah, kita berharap ke depan produk tersebut harus dalam skala ekonomi, sehingga cost per unit output itu menjadi lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, lemahnya akses pasar. Nah, mereka tinggal jauh dengan kota, dengan pasar. Mereka tidak tahu berapa harga yang komoditas yang dihasilkan itu. Iya, Pak. Iya kan? Nah, jadi kan di internet ini mereka bisa buka buka. Oh, harga 1 kilo bawang merah sekian. 1 kilo misalnya kunyit jenis ini sekian. Nah, ini kan penting bagi mereka. Mereka tidak dibohongin oleh tunggulak-tunggulak yang ada di dalam pedesaan. Nah, ini lemah akses pasar mereka. Yang ketiga adalah, isu yang ketiga pergaulannya adalah jalur distribusi yang panjang. Misalnya dari desa sana, desa X sana gitu, untuk menuju ke pasar sana, itu kan harus melalui tahapan mungkin lewat sebagai pembeli pertama, pembeli kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi rantai tenaga ini panjang. Iya, Pak. Sehingga margin yang ada itu terbagi di antara rantai yang panjang ini, saya tidak efisien. Jumlah petani itu menjadi lebih kecil. Nah, dengan adanya internet ini itu akan menjadi lebih pendek. Nah, jadi ini isu logistik saya kira ya. Iya, Pak. Kemudian kemampuan petani kita dalam hal menangani pasca panen. Sehingga banyak produk yang dihasilkan komunitas desa itu banyak yang hilang ketika pasca panen. Jadi ini juga salah satu isu yang mengemuka. Selain terakhir juga isu permodalan. Ya, permodalan menjadi salah satu kunci juga ya yang dibutuhkan dalam rangka memperbesar produksi dan intensifikasi dan juga bisa meningkatkan produksi. Karena modalnya sedikit kecil, sehingga dia kerja dalam skala yang kecil, sehingga akhirnya usaha dia kurang efisien. Jadi upaya kita memberikan kecerdasan petani itu maupun UMKM lainnya itu butuh effort yang besar, ya. Sehingga kita berharap bahwa dengan dekatnya pasar dengan produsen ini, maka semuanya menjadi lebih terbuka, transparan, efisien dan efektif. Dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya masyarakat produsen di pedesaan itu akan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Itu sih sebenarnya yang ditargetkan itu. Rugi kalau itu nggak terjadi. Iya. Kenapa kita beli barang ABC, dilatih petani, latih UMKM, tapi tidak berujung kepada kesejahteraan. Iya. Karena itu adalah titik tuju outcome yang kita harapkan. Seperti itu. Berarti kalau ekonominya sudah bergerak dan berkembang gitu, Pak, berarti kesejahteraan itu bisa meningkat dari waktu ke waktu, bisa menjadi lebih baik gitu. Ketika suatu desa sudah menyadari bahwa
sebenarnya potensi internet itu sangat berpengaruh dalam kehidupannya gitu Pak. Nah sekarang Pak, strategi dalam mentransformasinya itu kayak gimana sih Pak, strategi dari Kemendes, dari BPI sendiri gitu untuk membuat suatu kebijakan, untuk merancang suatu kebijakan kan, Bapak kan di BPI ya. Iya. Itu strateginya kayak gimana tuh Pak? Iya, yang pertama adalah kita di BPI itu kita kan ada pusat pengkajian dan pengembangan ya. Iya Pak. Jadi di pusat ini dilakukan kajian-kajian bagaimana strategi, apakah itu menyangkut dengan wilayah desa pedesaan, BPDT maupun daerah transmigrasi. Di sana juga sedang dilakukan kajian-kajian bagaimana langkah-langkah kebijakan yang tepat yang harus kita lakukan dalam rangka mentransformasikan ya, untuk desa itu menjadi desa digital. Untuk desa digital ini ya desa Pak. Digital. Nah dari hasil sementara ini bisa saya sampaikan bahwa mempersiapkan sumber daya manusia itu menjadi mutlak. Strategi itu, SDM-nya. SDM, berarti SDM itu sangat penting sangat ya Pak? Sangat penting, yang mutlak itu strategi pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Termasuk juga yang pendampingnya. Nah, oleh Kementerian Desa tadi saya sampaikan, menyiapkan pendamping siapa dia itu adalah duta digital, kader digital. Itu adalah pendamping yang kita kirim ke sana, mendampingi masyarakat untuk melakukan literasi digital. Untuk mendorong bahwa internet ini penting, begini cara kelolanya, begini cara manajemennya, begini kemanfaatannya. Nah, dibuka mata masyarakat untuk itu. Yang strategi kedua adalah kita berkolaborasi dengan kementerian terkait, Kominfo misalnya, di situ ada Bakti yang membangun BTS. Ya. Akses ya Pak. BTS itu di daerah yang blank spot, bangun BTS sehingga ada jaringan internetnya. Sehingga kita berharap ke depannya nanti semua wilayah negeri ini yang ada manusia penduduknya semua sudah terkoneksi dengan internet. Di Indonesia yang luas ini Pak. Sabang ke Merauke. Iya, Sabang sampai Merauke. Di 74.991 desa itu sudah terkoneksi dengan internet. Terus sekarang juga masih ada yang belum. Nah itu yang kedua. Berarti sedang diupayakan gitu ya Pak. Kemudian kita juga akan membantu nantinya perangkat sesuai dengan pendanaan yang ada ini. Kebutuhan. Nah, kemudian juga secara regulasi juga diikat juga dan dibolehkan dibuka ruang oleh Pak Menteri Desa. Silakan dana desa boleh dipakai untuk mengadakan perangkat untuk mendukung pengembangan transformasi digital ini. Transformasi digital ini. Iya, Pak. Jadi membangun smart village, membangun desa cerdas, membutuhkan seperangkat sarana TIK ini. Prasarana. Silakan pakai dana desa. Dan di masyarakat pakai uang desa boleh. Nah, jadi ini dibuka ruang untuk itu. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu di pedesaan yang sekarang mungkin menonton ngopi ini, ngobrol pinter, ini kesempatan untuk bisa mengubah wajah desa sekarang ini dimanapun berada menjadi desa yang smart, desa yang cerdas. Artinya walaupun tinggal di pulau sana, tinggal di balik gunung sana, tapi dunia kota, dunia akses informasi bisa didapat. Yang terjadi di Eropa apa hari ini, iya Pak. Amerika apa hari ini, detik mereka sudah tahu. Udah tinggal di ujung jari. Jadi, gitu Pak. Dunia hanya ada di ujung jari, iya. Ada di handphone tersebut. Jadi sangat banyak. Ya. Artinya belum tahu saja, tidak tahuan oleh masyarakat kita, sehingga potensi yang ada di sampingnya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi siapapun itu ya. Jadi tugas kita pemerintah adalah membuka kawasan ini, memberitahukan kepada masyarakat, ini ada kesempatan loh ini, ada prasarana sudah disiapkan, kemudian ini bisa dipakai. Berarti udah nggak ada alasan lagi ya Pak, tidak melek digital. Yang gitu. melek digital, iya. Ini sudah satu keniscayaan lah sekarang ini. Saya kira
itu sudah diberi wadah, ruang, ya, udah diberi akses. Ya, iya. Kita kan tahu sekarang kan istilahnya disruption ya, artinya kalau kita nanti ini ada hal yang yang akan termakan gitu, yang akan dilalap oleh suatu teknologi ya, kalau dia tidak berubah. Iya. Nah, itu kan satu hal yang harus kita ikuti. Kalau kita stuck di sini saja menunggu orang merubah kita, itu tidak akan pernah berubah gitu. Kita merubah diri sendiri. Iya, berarti masyarakat harus sadar bahwa kebutuhan digital itu memang perlu gitu ya Pak. Harus mau belajar, harus mau mencari informasi, bagaimana mengaksesnya, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya biar bagaimana saya meningkatkan pendapatannya, bisa smart ekonomi itu Pak, smart living gitu. Smart people dalam belajar. Iya. Jadi banyak hal yang bisa diambil hikmah dari teknologi ini. Iya Pak. Juga tadi saya sampaikan juga ada negatifnya. Nah, cuma kita bagaimana mengeliminir ini. Iya, misalnya pendampingan orang tua misalnya, kan? Misalnya konten-konten yang nggak baik itu ditutup dan sebagainya. Jadi kita harus maksimalkan yang positifnya. Iya Pak. Ya, karena apapun kita kerjakan positif negatif itu pasti ada. Iya Pak, ya. Benar sekali Pak. Bagaimana kita memaksimalkan yang positif bisa menghilangkan yang negatif ini. Dan itu satu keniscayaan lah sekarang ini kita harus lakukan. Iya Pak, tadi cerita panjang lebar gitu Pak, saya menangkap bahwa sebenarnya potensi internet itu Pak sangat besar gitu dalam mengembangkan suatu desa. Ya. Bagaimana desa bisa berkembang secara ekonomi, bagaimana desa bisa berkembang secara taraf kehidupan menjadi lebih baik Pak. Dari akses pendidikan juga sekarang udah nggak ada alasan lagi tuh Pak, nggak tahu gitu. Udah nggak ada alasan lagi tuh kita tidak mengerti kayak gitu Pak. Saya jadi terbuka nih Pak, saya mendapat insight bahwa kalau misalnya desa-desa di Indonesia sudah sadar akan internet, sudah sadar akan potensi internet Pak, bisa menjadi desa-desa maju Pak, bisa menjadi desa-desa yang sangat sukses gitu dengan produk-produk unggulannya, dengan BUMDesnya dari desa tersebut Pak. Jadi desa-desa itu orang saya di Jakarta bisa minum kopi Aceh, bisa make tenun dari NTT, itu kan salah satu kemudahan. Iya, kemudahan Pak. Iya. Jadi sekarang masyarakat yang tinggal nunjuk di pulau sana pun sebenarnya melihat hari ini apa dibutuhkan Jakarta, butuh kopi, butuh udang, butuh kerang dan sebagainya. Dia punya kerang misalnya, kerang hijau, dia punya komoditas apa lainnya. Iya. Gimana butuh, itu kan bisa dicari tahu. Iya Pak. Nah, dulu kan nggak begitu. Kita punya apapun butuh nggak butuh, bawa ke pasar dekat di situ kan. Paling-paling pasar kecamatan Bu. Iya Pak. Ada yang beli, nggak ada yang beli. Syukur nggak ada yang beli, sudah bawa pulang lagi buang gitu. Iya. Nah sekarang ini kita sudah go nasional juga go nasional. Jadi saya kira sudah merupakan kewajiban pemerintah juga ya, bagaimana tadi sampaikan namanya daripada undang-undang untuk melakukan pengembangan prasarana, pengembangan masyarakat sehingga dunia digitalisasi itu menjadi sesuatu yang biasa di masyarakat, bukan sesuatu yang wah lagi. Sekarang kita berada di era industri 4.0 ya. Semuanya sudah berdasarkan kepada dunia digital. Dan IT. Kita rasakan yang sangat luar biasa ketika kita pandemi. Kita WFH sekarang. Itu sangat terasa Pak. Maka pekerjaan itu di rumah. Komunikasi lewat dunia virtual. Iya, dunia virtual. Dan itu juga sangat efisien, efektif. Di Jakarta kan banyak macet di mana-mana tuh. Sering macet. Iya Pak. Jadi kita di mobil juga bisa gitu ya, bisa meeting, Bapak bisa meeting, bisa dialog dengan staf, bisa menerima arahan pimpinan,
Jadi dimanapun berada kita sudah tidak lagi menjadi hambatan untuk memahami tentang perkembangan dunia ini. Kita ngatur ke depan, mungkin kita bisa berubah lagi. Ketika kita berada di era 5.0, kan? 5.0 itu bagaimana itu Pak? 5.0 itu mungkin lebih canggih lagi gitu ya. Lebih canggih lagi. Ya mungkin kehidupan kita ini sudah pada kehidupan yang malas sekarang ini ya. Kita kenal dengan generasi apa disebut dengan mager ya, malas gerak gitu. Jadi bukan Gen Z Pak, Gen Z, generasi Z gitu. Generasi malas gerak ya. Malas gerak mungkin salah satu daripada generasi Z. Kan ada generasi milenial. Ya, ada generasi Z, ada generasi Y gitu kan. Yeah. Kalau saya sih masuk dalam generasi boomers gitu ya. Milenial kayaknya Pak. Boomer, kayaknya Bapak masih milenial. Yang lahir di bawah tahun 64 ya. Oh. Kalau sekarang kan semuanya kan bisa di atas tempat tidur. Iya Pak. Bisa makanan, bisa tanya-tanya bisa makanan. Tiba-tiba datang nyampe rumah. Jadi belajar, buka Zoom, dosen ataupun guru SMA belajar. Jadi sudah nggak gerak lagi. Paling bergerak ke toilet paling. Tapi produktivitas tetap Pak. Tetap. Jadi makanya ini sebenarnya dua-dua harus digerakkan ini. Fisik bergerak juga, teknologi juga bergerak. Nah, nih Pak, tadi kita udah ngobrol tentang transformasi digital dalam pembangunan desa. Nah, pesan Bapak apa sih untuk sahabat desa terkait dengan kesadaran pentingnya potensi desa ini, Pak? Saya pesankan bahwa di era sekarang ini ya kita sudah mutlak harus masuk dalam dunia digital ini. Karena kehidupan kita itu nggak mungkin kita bertahan dengan kemauan pribadi kita. Nah, lingkungan kita berada sudah berubah menjadi dunia digital semuanya. Kita naik taksi dengan digital, bayar pakai digital, bandara juga dengan digital. Jadi mari kita transformasi diri kita juga ya. Artinya merubah kebiasaan kita selama ini nggak peduli terhadap dunia itu IT ini. Jadi kita pas belajar kita belajar, ya, sehingga kita nanti berada di era digital ini itu menjadi sesuatu hal yang biasa saja, bukan suatu hal yang luar biasa. Dan itu satu keharusan kita di situ. Intinya adalah semua kita wajib meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Apakah kita tinggal di kota, tinggal di desa, siapapun kita. Iya, karena pengetahuan itu tidak pernah berhenti dan terus berubah. Maka untuk itu kita juga harus berubah. Seorang master, seorang doktor, seorang profesor sekalipun, pengetahuan baru terus tumbuh, terus muncul, maka kita pun juga harus menyesuaikan dengan apa yang baru itu. Terus mentransformasi diri. Jadi, artinya bahwa belajar itu tak pernah berhenti. Iya, belajar itu. Berarti udah nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar ya Pak, karena akses sudah ada, pemerintah sudah memberikan wadah untuk mengembangkan diri, sarana prasarana juga Pak. Betul. Nah, paling itu yang kita bahas untuk hari ini sahabat desa. Berarti kita udah nggak ada alasan lagi nih untuk tidak belajar, untuk tidak melek tentang digital, untuk tidak melihat bahwa sebenarnya internet itu sangat penting loh. Internet itu memiliki potensi yang sangat besar dalam kesejahteraan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, saya memiliki pantun, yaitu kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ngopi kali ini kurang panjang, sampai jumpa di Kulon Kamis ini lagi. Sahabat desa, jangan lupa hari Kamis ada kuliah online di Akademi Desa. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa menguruskannya.
pesan Ibu? Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19. hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat